Bisa ke slide berikutnya, Mas? Ya, baik. Nah, jadi yang perlu kita cermati dan ingat bersama-sama bahwa MBKM dalam konteks ini adalah bukan part of kurikulum, tapi saat ini adalah menjiwai kurikulum. Sehingga MBKM itu juga harus dipotret secara benar bahwa dia merupakan field gap. Kemudian kurikulum itu adalah otonomi perguruan tinggi, vokasi, dan yang paling penting adalah pemenuhan CPL itu wajib dijaga. Nah, seperti kita tahu ada beberapa tahapan, silahkan diklik saja Mas, semuanya. Ya, nah di sini ada 5 tahapan di dalam proses pengembangan kurikulum. Saya lebih senang menggunakan kata pengembangan kurikulum dibanding penyusunan kurikulum sebenarnya. Jadi ada pertama adalah analisis konsideran, kemudian model dan desain, konstruksi dan prauji, implementasi dan evaluasi kurikulum. Nah, di sini yang harus kita ingat betul bahwa tujuan dari implementasi kurikulum itu hulunya itu sebenarnya adalah SNDikti. Nah, di sini ada 2 tujuan yang penting yang harus kita ingat juga bahwa kurikulum itu harus dipastikan untuk menjamin lulusan program studi di PTV vokasi itu mampu menyerap dan kemudian mengembangkan berbagai pengetahuan, keterampilan, sikap dan juga nilai-nilai selama dia menempuh program pendidikannya. Nah, jika itu sudah, maka pada akhirnya diharapkan lulusan tersebut akan mampu memberikan kontribusi untuk mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi. Nantinya dia bisa menciptakan sebuah kekayaan dan keluar dari kemiskinan, baik bagi dirinya sendiri maupun secara keseluruhan untuk bangsa dan negara Indonesia. Kemudian tujuan kedua juga harus kita ingat bahwa kurikulum itu adalah untuk memberdayakan masyarakat di usia produktif melalui pembentukan sikap dan karakter. Nah, di sini sikap dan karakter juga meningkatkan kompetensi kerja yang mengarah pada pengembangan SDM itu sendiri secara produktif. Nah, itu yang harus dipotret dengan benar. Kemudian dari 5 tahapan ini, jika itu diintegrasikan MBKN ke dalamnya, maka akan ada manfaat yang diperoleh dari implementasi kebijakan MBKM. Manfaat yang pertama sudah jelas pasti untuk mahasiswa, di mana mahasiswa itu dia akan memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengeksplorasikan minat dan bakatnya selama dia menjalankan program pendidikannya di PTV. Kemudian kalau dia sudah lulus nanti, berarti dia dibekali dengan keterampilan kerja khusus dan juga soft skill yang memang relevan untuk dia masuk ke dalam masyarakat kekinian yang erat dengan informasi dan industri 4.0 dan perkembangannya. Manfaat lain bagi dosen. Jadi tadi mahasiswa, lulusan, sekarang bagi dosen. Bagi dosen, dia juga meningkatkan kemampuan pedagogi dan pasti akan dipacu atau dipicu dalam meningkatkan penguasaan substansi pembelajarannya. Nah, untuk institusi, dalam hal ini program studinya atau pengelola program studinya, itu pasti kapasitas institusi perguruan tinggi atau penyelenggara, dalam hal ini penyelenggara program studi, itu pasti dia akan melakukan evaluasi, dia memotret balik pada dirinya sendiri, khususnya pada bagian proses pembelajaran. Dan nanti diharapkan dia akan melakukan peningkatan kapasitas. Nah, di sini, jadi di dalam circle-circle yang 5 ini, itu proses itu terjadi. Nah, goalnya apa? Peningkatan kualitas pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kemudian juga dia diharapkan untuk memperkecil kesenjangan antara kemampuan program studi dalam memberikan kemampuan kerja khusus dengan tuntutan pemanfaatan teknologi yang ada di industri atau di masyarakat. Kira-kira seperti itu. Nah, diharapkan nanti dunia kerjanya sebagai penerima manfaat itu dia akan memperoleh lulusan yang dapat diandalkan. Kemudian memperoleh lulusan dengan keterampilan kerja khusus dan keterampilan lunak yang diharapkan relevan dengan menjalankan pekerjaannya di era industri 4.0 dan perkembangannya. Nah, itu manfaatnya seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, kalau dilihat dari 5 circle ini, 5 tahapan, itu yang berubah itu adalah di posisi 3, 4, dan 5. Kalau untuk analisis konsideran pada saat kita menyusun kurikulum itu tetap gitu. Jadi pada saat kita melakukan analisis konsideran itu luarannya adalah rancangan CPL. Nah, pada saat tahap 2 model dan desain itu dilakukan satu tahapan proses sehingga
disepakati dokumen rumusan CPL. Nah, itu tetap. Dan dalam MBKM itu yang harus dijaga betul itu adalah pemenuhan CPL-nya. Bahkan harusnya meningkatkan, itu kuncinya. Nah, oke. Terus kemudian yang berubah adalah di posisi konstruksi dan prauji, implementasi dan evaluasi kurikulum. Baik, bisa berlanjut, Bapak. Silakan. Nah, perubahannya ada di mana, Bapak dan Ibu? Oh, langsung keluar semua ya, harusnya satu-satu. Ya, oke. Nah, yang pertama berubah ya di dalam tahapan konstruksi dan prauji juga pada tahapan implementasi itu akan mengubah 6 poin, Bapak dan Ibu. Yang pertama itu adalah bahan kajian yang akan menjadi dasar mata kuliah. Itu dipotet kembali. Kemudian RPS mata kuliah itu juga disiapkan dengan betul, khususnya yang terlibat dalam kegiatan MBKM yang akan dipilih atau perguruan tinggi memberikan fasilitas, kemudian mahasiswa akan memilih. Dia akan menjalankan kegiatan yang mana. Yang kedua, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Lutfi, itu perlu ada manajemen yang khusus untuk menjalankan MBKM ini supaya dia bisa running well. Jadi manajemen pembelajaran yang terlibat dalam penyediaan fasilitas, mulai dari A sampai ZZ gitu ya, dan terkait dengan administrasi pendidikan dan sistem informasi itu harus betul-betul mumpuni. Kemudian manajemen SDM, dosen dan tenaga pendidikan, itu pasti karena mahasiswa yang katakanlah dia ikut magang, maka harus ada dosen yang melakukan proses pembimbingan dan pengarahan. Mahasiswa melakukan kegiatan membangun desa, berarti harus ada dosen yang ditugaskan untuk mengelola atau mengarahkan mahasiswa. Jadi itu yang harus dikuatkan. Berarti di situ harus ada, kita harus tahu berapa jumlah dosen, berapa dosen yang stay, berapa dosen yang mendampingi kegiatan MBKM, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di situ. Kemudian yang keempat itu yang paling tidak kalah penting adalah manajemen keuangan, karena jelas mahasiswa yang melakukan proses katakanlah pertukaran pelajar atau dia keluar dari kampus untuk melakukan kegiatan MBKM itu pasti ada terkait dengan masalah dana. Kemudian manajemen sarana pembelajaran itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang keenam adalah sarana pembelajaran, pembiayaan, pengembangan pembelajaran dan kualifikasi dosen itu juga dapat berubah karena menyesuaikan kebutuhan proses pembelajaran yang nanti. Karena tadi sudah disampaikan Pak Lutfi, ada mata kuliah unggulan. Mata kuliah unggulan adalah mata kuliah yang dapat dipilih oleh. Nah, pada saat dipilih oleh, berarti kampus kita akan atau program studi yang menyediakan mata kuliah tersebut itu harus siap untuk dikunjungi oleh mahasiswa dari luar perguruan tinggi. Nah, kemudian mohon diklik lagi, Mas. Nah, perubahan-perubahan tersebut itu wajib dilakukan dengan tetap merujuk pada SN Dikti. Nah, karena SN Dikti jelas dia sebagai standar minimum dan itu harus dilampaui oleh perguruan tinggi vokasi. Lanjut, Mas. Nah, dalam melakukan transisi struktur mata kuliah untuk memfasilitasi MBKM itu ada beberapa hal yang wajib diperhatikan. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa MBKM bukan part of kurikulum, tapi adalah jiwa dari kurikulum saat ini. Kemudian dapat dilakukan di beberapa program. Dalam konteks ini adalah program sarjana terapan, program pendidikan sarjana terapan. Kemudian MBKM itu adalah fill the gap, kurikulum adalah otonomi, dan kualitas CPL itu minimal sama atau meningkat dalam proses implementasinya. Nah, jadi itu yang harus dipastikan. Yang kedua, silakan diklik lagi. Nah, kemudian di sini yang harus dipastikan ya, pengelola program studi itu tidak perlu merombak struktur kurikulum secara menyeluruh. Karena apa? Karena dalam 144 sampai 160 itu kalau kita lihat itu maksimum yang menggunakan aktivitas MBKM itu hanya 40 SKS atau 27% dari pembelajaran yang diberikan oleh pengelola program studi. Artinya core-nya tetap harus dijaga. Gitu. Tapi pengayaannya, nah itu yang harus dipastikan juga sinergi. Lanjut, Mas. Nah, berarti di sini pengelola program studi itu dia harus atau wajib memahami bahwa MBKM adalah pembelajaran yang berbuat mahasiswa. Berarti mahasiswa di sini yang dulu itu dia dalam tanda petik menerima paket pembelajaran, kalau sekarang dia memiliki hak untuk memperkaya kompetensinya.
Walaupun sistemnya paket, tapi dia diberikan hak untuk memperkaya, dan hak itu bisa digunakan oleh mahasiswa, bisa diambil oleh mahasiswa. Sehingga antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain bisa sama atau berbeda. Nah, itu yang dimaknai bahwa pengelola program studi itu wajib memahami bahwa esensi MBKM itu seperti apa dalam konteks kurikulum yang saat ini ada. Yang disiapkan, bukan yang ada. Oke, nah jangan lupa di sini bukan jual lepas. Jadi mahasiswa tetap harus dibimbing dalam proses pengayaan tersebut. Jadi dia diarahkan betul. Ini kemana, arahnya kemana, manfaatnya apa, dalam melakukan proses problem solving bagaimana, dan seterusnya. Jadi mahasiswa tetap di bawah bimbingan dosen dalam melakukan proses enrichment pada dirinya. Agar dapat dia menggunakan kebebasan yang disediakan, dan ujungnya itu harus ada peningkatan kompetensi sesuai yang diharapkan oleh mahasiswa. Tapi core-nya tetap pemenuhan CPL. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi dia menjadi lebih tajam dan lebih kalau istilah kami itu nyekrup gitu ya, antara baut dengan murnya itu plek gitu dengan jabatan kerja nanti dia di dunia kerjanya. Kira-kira seperti itu. Lanjut Mas. Nah, kemudian di sini ada 3 yang harus kita pahami bersama. Dalam melakukan transisi struktur mata kuliah dalam memfasilitasi MBKM itu ada manfaat dari sisi mahasiswa, dari sisi dosen, dan dari sisi pengelola program studi. Jika kita lihat untuk dari sisi mahasiswa, mahasiswa itu di awal, jadi di awal dia masuk di perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi vokasi, kemudian dia memilih program studinya, dia masuk dijelaskan oleh ketua program studinya, itu dia langsung sudah dapat menggambarkan. Oh, mana nih mata kuliah yang core-nya, kemudian mata kuliah pengayaannya, mana yang dia dapat ambil di luar. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini mahasiswa bisa memetakan dengan mudah mana mata kuliah di luar mata kuliah wajibnya, terus kemudian mana mata kuliah yang dapat diambil di luar program studinya, mana yang mata kuliah yang kira-kira dia untuk menambah kompetensinya dia dapat mengambil di mana, mitranya mana saja, dan seterusnya. Artinya di sini transparansinya sudah lebih nyata. Kemudian mahasiswa juga dapat mengusulkan aktivitas yang lebih bermakna bagi dirinya dengan mengganti mata kuliah di program studinya dengan kegiatan-kegiatan MBKM yang ada. Jadi ada 8 contoh kegiatan, 9 sekarang, dan perguruan tinggi vokasi itu bisa membuat kegiatan yang mencirikan keunggulan dari perguruan tinggi vokasi atau prodi tertentu. Jadi bisa lebih dari 9 contoh kegiatan MBKM yang ada. Nah, kemudian mahasiswa juga boleh menambah beban belajarnya. Artinya kalau misalnya satu program studi dia 144 SKS dalam 8 semester, itu bisa berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Jadi bisa mentok sampai di posisi 160 gitu atau lebih. Nah, artinya di sini mahasiswa juga boleh menambah beban belajarnya akibat adanya aktivitas MBKM yang dia pilih selama masih dalam koridor kemampuan mahasiswa. Jadi di sini tetap 24 SKS per semesternya itu dijaga. Lanjut, Mas. Dari sisi dosen. Nah, dari sisi dosen, di sini karena dari sisi mahasiswanya itu sudah lebih berdaya, maka dari sisi dosen pun juga sama, gitu. Berarti di sini kebijakan MBKM itu akan bermanfaat bagi dosen untuk memperkaya RPS-nya, itu minimal. Karena di situ dia akan melihat bahan kajian pembentuk mata kuliah, materi pembelajaran yang ada di dalamnya, kemudian kemampuan akhir yang direncanakan, bentuk, strategi, metode, itu pasti akan dia potret kembali. Gitu. RPS-nya pasti akan dilihat lagi oleh dosen tersebut. Gitu. Dan dia akan mempersiapkan. Berarti setiap dosen pengampu mata kuliah, dia harus melakukan self-evaluation. Apakah RPS mata kuliah yang diampunya itu sudah match, sudah memadai, atau masih memerlukan pemberdayaan dalam konteks mencapai kompetensi kerja yang diminta dalam era industri 4.0 dan perkembangannya. Atau bahkan mata kuliah yang selama ini diampunya itu bisa saja digantikan oleh mata kuliah yang lain. Lanjut, Mas. Nah, khusus untuk mata kuliah wajib umum, pendidikan agama, pendidikan Pancasila,
pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia, itu proses peningkatan kualitas wajib dilakukan namun tidak menggunakan aktivitas MBKM. Artinya di sini tidak diambil ya, tidak disediakan, maaf, tidak disediakan oleh pengelola program studi untuk mahasiswa dapat ambil itu dengan menggunakan aktivitas MBKM. Lanjut, Mas. Jadi mata kuliah yang core itu yang bisa gitu. Nah, dari si dosen, MBKM itu juga mengencourage dosen untuk perlu mencari mata kuliah yang serupa dengan RPS-nya dalam konteks memperkuat kompetensinya. Disarankan atau dimungkinkan itu dia mengambil dari perguruan luar tinggi di luar negeri yang memiliki kualitas yang lebih dibanding perguruan tingginya, sehingga dia bisa memberikan si perguruan tinggi yang di luar itu yang lebih kualitas lebih bagus, itu dia bisa memberikan pembelajaran secara daring atau asinkronus. Nah, di sini dosen itu dapat mencatatkan perencanaan pembelajaran daring dari PT lain sebagai aktivitas MBKM-nya. Nah, jadi kalau misalnya mahasiswa kita dari 24 gitu ya, dari kelas ini dicatatkan di perguruan tinggi lain yang sejenis atau yang lebih baik untuk mata kuliah tersebut, itu bisa dimungkinkan. Ya, lanjut, Mas. Nah, di sini berarti pada saat pencatatan itu dilakukan, sebentar, ini saya harus karena ada chat di sini menutup. Nah, dosen bersama-sama mahasiswa pada mata kuliah yang diampu itu, dan dengan mata kuliah itu mengikuti mata kuliah di program studi secara daring, maka dosen tersebut dalam konteks melakukan enrichment-nya, dia tetap melakukan monitoring. Jadi tidak lepas dosennya gitu terhadap partisipasi tugas aktivitas pembelajaran lainnya, pembimbingan proses-proses diskusi dalam forum, atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh dosen dan segala macam tes dan proses grading. Nah, yang terakhir dari sisi pengelola program studi itu saat ini kita di perguruan tinggi vokasi itu sudah sangat terbiasa dengan proses pembelajaran yang berbasis paket. Nah, sehingga dia cenderung agak rigid gitu ya, agak rigid gitu. Rigid dalam konteks ada karena sumber daya yang terbatas, dosen, sarana, prasarana, rasio dan lain sebagainya itu mengakibatkan kita paket. Kenapa paket? Karena sebenarnya praktik yang dilakukan di vokasi itu sangat padat dan itu terkait dengan jumlah sarana atau alat yang tersedia dengan jumlah mahasiswa dan rasio dosen. Sebenarnya ke sana kan paketnya itu. Lanjut, Mas. Nah, manfaatnya adalah proses pembelajaran di PS Vokasi itu yang sekarang ini dan sejak dari dulu dan sampai kapanpun itu pasti berorientasi pada tepat waktu, tepat mutu, tepat ukuran. Itu pasti. Nah, kalau konteksnya ketepatan waktu, maka dengan tinggi paket tersebut, maka tidak ada penumpukan mahasiswa pada satu mata kuliah tertentu. Itu sudah pasti. Beda dengan yang sifatnya non paket gitu. Tapi kalau non paket itu untuk mengakomodasi mahasiswa yang mengambil mata kuliah dengan MBKM itu akan menjadi lebih fleksibel. Gitu. Lanjut, Mas. Nah, MBKM yang berbasis mahasiswa dan dosen itu masih dapat dilaksanakan dengan jaminan tidak mengubah periode pengambilan mata kuliah MBKM pada kondisi normal. Artinya jelas ya di sini Bapak Ibu, kalau misalnya sistem paket terus kemudian dia mengambil mata kuliah gitu ya, mata kuliah, kemudian dia ternyata pengakuannya lebih, itu tetap nanti solusinya ada. Nanti kita diskusi saja kalau untuk yang masalah itu. Kita lanjut aja dulu. Lanjut, Mas. Nah, contoh pada slide berikutnya. Lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, tadi disampaikan di awal, dengan adanya MBKM ini dimungkinkan antara mahasiswa satu dengan lainnya. Sebentar, Mas, jangan di dulu. Ya, mahasiswa satu dengan lainnya itu berbeda pengambilan beban SKS-nya. Katakanlah mahasiswa satu ini dia tidak mengambil MBKM, dia murni menempuh kurikulum dengan 144 SKS, tidak ada. Nah, yang diambil. Nah, mahasiswa kedua dia mulai mengambil haknya. Silakan diklik, Mas. Ya, makasih. Nah, di sini yang berwarna merah itu adalah mata kuliah yang diambil dengan menggunakan MBKM. Mas Salman bisa di Zoom nggak ya? Di saya nggak ada soalnya saya bukan operator.
Ada zoom-nya nggak? Saya khawatirnya ini terlalu kecil di sananya. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Baik. Oke, yang ketiganya jangan dulu dibuka, Mas. Ya. Nah, di mahasiswa kedua ini ada beberapa mata kuliah. Di sini ada 6 mata kuliah yang mahasiswa tersebut mengambil haknya dengan melaksanakan kegiatan MBKM-nya. Yang bintang 1 itu dilakukan dengan pemberdayaan mata kuliah. Kalau yang bintang 2 itu penggantian dengan aktivitas lain. Ya. Nah, itu kalau diklik akan ke Zoom, Mas. Ya. Klik. Nah, seperti itu. Nah, ini kelihatan ya, yang bintang 1 itu mata kuliah E, II, dan JJ itu adalah tipe yang pemberdayaan mata kuliah. Kalau yang bintang 2 itu adalah penggantian. Dari penggantian itu berarti dia mengambil di luar, ya, di luar. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kelihatan, bisa dikecilkan lagi, Mas. Total SKS-nya, ya, total SKS-nya di sini dia meningkat, gitu. Dia meningkat, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, untuk mahasiswa ketiga, mohon maaf. Mahasiswa ketiga, ini dia melakukan proses, sebentar, saya harus klik dulu di luar ini. Oke. Nah, untuk mahasiswa ketiga, itu dia mengambil mata kuliah. Ini ada, kalau dilihat ya Bapak Ibu, mohon maaf tadi saya terlupa, ini ada 18 total ya per semester. Jadi ada mata kuliah A sampai H, itu 18 SKS, mata kuliah I sampai P, 18 SKS, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi total 144. Nah, tapi dengan adanya MBKM, itu mahasiswa diperkenankan untuk melakukan aktivitas. Nah, pada saat pengakuannya, itu bisa sama atau lebih. Nah, untuk mahasiswa ketiga, ini pengakuan di mata kuliah triple B, 2 bintang, itu SKS yang ada, itu 6 SKS. Tapi dengan aktivitas yang dia lakukan, itu diakui sampai 10 SKS. Nah, seperti itu. Sehingga SKS yang dia dia dapatkan itu tidak 144 lagi, tetapi menjadi 150, dan itu dimungkinkan. Seperti itu. Artinya mahasiswa 3 ini dia lebih kaya kompetensinya dibanding yang mahasiswa 2 dan apalagi mahasiswa 1. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian lanjut, Mas. Oke, jadi ini mahasiswa mengambil 24 SKS dengan komposisi 10 SKS. Artinya kalau dijumlahkan, ini yang bintang 1 ini totalnya adalah 10 SKS, kemudian yang bintang 2 itu adalah 4 SKS dengan penggantian aktivitas lain. Oke. Ya, lanjut, Mas. Nah, kalau dari sisi pengelola program studi, itu ada 3 alternatif sebenarnya. Karena kita menggunakan sistem paket, maka dan tadi sudah disampaikan Pak Lutfi bahwa magang itu adalah sebuah keniscayaan untuk PTV. Berarti harus ada magangnya. Di alternatif 1 itu dilakukan magang di 2 semester. Kemudian baru dilanjutkan dengan MBKM kegiatan lain, jenis kegiatan MBKM lain di semester 7. Kalau alternatif 2 itu dilakukan magang hanya disediakan di semester 6 saja. Semester 7-nya untuk MBKM lain. Alternatif 3 masih tetap MBKM lain di semester 7 dan magangnya di semester 5. Nah, ini adalah bentuk magang yang sifatnya terstruktur ya, magang yang sifatnya terstruktur. Masing-masing memiliki keuntungan dan kerugiannya. Bisa diklik lagi, Mas. Nah, keuntungan menggunakan struktur seperti di atas itu dari sisi pengelola program studi itu akan lebih mudah dalam pengendaliannya. Artinya semester 5 mahasiswa sudah difokuskan jika alternatif 1, semester 5 dan 6 mahasiswa akan disiapkan untuk magang. Berarti kalau untuk magang, magangnya di mana? Terus kemudian dia membutuhkan kompetensi apa, berarti semester 1 sampai 4 itu kompetensinya disiapkan. Kalau alternatif 2, berarti magangnya di semester 6, berarti 5 semester itu dipastikan core kompetensi atau kompetensi yang dibutuhkan untuk magang itu sudah terpenuhi. Kalau alternatif 3, 4 semester dipakai untuk persiapan, semester 5 digunakan untuk magang, semester 6 dilakukan penguatan lagi atau penambahan kompetensi untuk pemenuhan CPL, semester 7 itu baru dilakukan MBKM lain. Artinya enrichment-nya di situ. Semester 8 itu sama untuk alternatif 1, 2, dan 3 itu biasanya digunakan untuk final project. Gitu. Seperti itu. Nah, ya. Nah, jadi magang seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kelemahan dari mekanisme ini itu adalah mudah dari sisi pengelola program studi,
untuk mengontrol semua aktivitasnya. Tapi dari sisi mahasiswa, nah ini Bapak dan Ibu, dari sisi mahasiswa itu tertutup dia untuk mengambil aktivitas MBKM di semester-semester lainnya. Gitu. Padahal sebenarnya dia perlu. Aduh, ini bagus nih mata kuliah ini dan ada di prodi lain di perguruan tinggi vokasi yang sama atau di perguruan tinggi yang lain. Gitu. Tapi terkunci gitu. Seperti itu. Nah, itu Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan.